Quran Surat Ali Imran ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintori yuwaddihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yuwaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna 'alallahil kadiba wa hum ya'lamun. Dan setengah dari ahlul kitab itu ada yang kalau engkau percayai dia satu pikul, dia akan menunaikannya kepada engkau. Dan setengah mereka ada yang kalau engkau percayai dengan 1 dinar, tidak ditunaikannya dia kepada engkau, kecuali kalau tetap engkau mendesaknya. Menjadi demikian karena mereka berkata, tidak ada dosa atas kita terhadap orang-orang yang bodoh itu. Dan mereka katakan kedustaan atas Allah, padahal mereka mengetahui. Selain dari segolongan ahlul kitab yang tidak mau mengakui kalau ada rasul yang bukan dari Bani Israel, maka di samping yang jujur ada pula yang berlaku curang. Inilah pertimbangan secara adil bahwa tidaklah semua ahlul kitab itu jahat belaka, dan ada juga yang baik di samping yang jahat. Bahkan kelak kita akan sampai kepada ayat 113 dari surah Ali Imran ini juga yang mengatakan bahwa di kalangan ahlul kitab itu juga ada orang-orang yang jujur di samping yang curang. Dan setengah dari ahlul kitab itu ada yang kalau engkau percayai dia satu pikul, dia akan menunaikannya kepada engkau. Itu adalah orang-orang yang jujur. Itu sebabnya setelah tinggal di Madinah selalu ramai hubungan perniagaan, jual beli, utang piutang di antara kaum muslimin dan orang Yahudi, sebab banyak juga di antara mereka yang jujur dapat dipercayai satu pikul barang atau satu timbangan emas akan dibayarnya dengan jujur. Dan setengah mereka ada yang kalau engkau percayai dia dengan 1 dinar, tidak akan ditunaikannya dia kepada engkau, kecuali kalau tetap engkau mendesaknya. Asal lengah, lalai, dan kurang diperhatikan, niscaya uang 1 dinar itu akan hilang. Utang tidak akan dibayarnya atau dicarinya dalih untuk mungkir. Menjadi demikian karena mereka berkata, tidak ada dosa atas kita terhadap orang-orang yang bodoh itu. Sebabnya ialah pendirian yang tadi juga. Mereka merasa bahwa kelas dan martabat mereka di sisi Allah lebih tinggi. Apatah lagi sebelum Bani Nazir dihukum dengan pengusiran dan Bani Quraisyah dihukum bunuh laki-laki mereka lebih dari 700 orang karena berkhianat besar, maka seluruh pasaran di Madinah adalah di tangan mereka. Juga mereka mempunyai tukang-tukang emas, tukang jahit, dan saudagar, di samping yang mempunyai kebun-kebun kurma yang halus. Sedang pihak muhajirin yang masuk ke pasaran atau orang Ansor Madinah sendiri di waktu yang mulia-mulia itu belum banyak, maka oleh karena memandang martabat mereka tinggi, adalah di kalangan mereka yang berpendirian bahwa kalau Arab-Arab bodoh dan umi ini dikicuh, tidaklah kita akan berdosa. Malahan menurut sebuah hadis, ada di antara mereka yang begitu kasar sehingga nyaris bercerai kepalanya dengan badannya oleh pedang Umar bin Khattab karena dia menagih piutang kepada Nabi kita dengan kasarnya.
Akan tetapi Nabi SAW menyambut dengan lembah lembutnya dan segera membayar utang itu. Karena malu atas kerendahan budinya, Yahudi itu menyesal lalu langsung memeluk Islam. Maka di ujung ayat dikatakanlah rahasia atau latar belakang dari kecurangan itu. Dan mereka katakan kedustaan atas Allah padahal mereka mengetahui. Mereka katakan bahwa mereka boleh mengicu dan curang kepada orang yang dianggap bodoh dan umi itu ada tersebut dalam Taurat. Padahal Taurat sejati adalah wahyu ilahi. Adakah masuk akal Allah memberi izin Bani Israel mengicu dan berlaku curang kepada orang yang dianggap bodoh? Bagaimana kekacauan yang akan timbul dalam masyarakat manusia kalau orang yang pintar diwahyukan oleh Allah bahwa dia boleh berlaku curang kepada yang dianggap bodoh? Di pangkal ayat sudah dinyatakan bahwa di kalangan ahlul kitab ada orang yang teguh memegang kepercayaan, berutang mau membayar, berjanji mau memenuhi. Tandanya tidak ada perintah dalam Taurat menyuruh curang kepada orang yang dianggap bodoh. Tandanya penafsiran yang bodoh ini ada kedustaan mereka yang mempunyai pandangan yang salah. Itu saja. Dan ayat ini pun amat penting kita perhatikan. Sebab di sini Al-Quran memberi kita tuntunan supaya bersikap adil. Jangan ceroboh menuduh orang. Mentang-mentang orang Yahudi memusuhi Islam. Janganlah dicap bahwa seluruh orang Yahudi jahat belaka. Tidak ada baik. Ayat ini menjelaskan bahwa di kalangan orang itu ada yang boleh dipercaya, meskipun ada pula yang jahat dan curang. Sikap yang ditunjukkan ayat ini pun patut kita teladani dalam pergaulan hidup kita. Kadang-kadang ketika kita masuk ke sebuah negeri, karena kita mulai masuk itu telah kecopetan, kita tuduh bahwa penduduk negeri itu pencopet belaka. Orang-orang Indonesia yang naik haji kerap kali menuduh orang Arab kasar-kasar, sebab dia hanya berhubungan dengan Arab tukang jual air, dan dia tidak berhubungan dengan penduduk Mekah yang terpelajar. Kadang-kadang dengan lancang pula menuduh orang Arab sangat kafir, sebab ada ayat menyebut Arab yang berarti orang gunung sangat kafir dan sangat munafik. Ayat ini mendidik kita mempertinggi budi dan adil terhadap manusia, walaupun kita sedang bermusuhan dengan mereka.